khawatir saya. Mas gak akan memaksamu. Memang nyatanya melupakan masa lalu itu sangat sulit, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi pernikahan kita ini karena dijodohkan. Mas tahu kamu belum terbiasa dengan semuanya, tapi Mas tidak akan pernah menyerah. Mas akan tetap setia menunggumu. Ucap Zaka dengan tatapan sendu. Alisa terdiam menunduk, lidahnya seolah keluh. Ia merasa tak enak hati. Kenapa ia begitu egois? Zaka sangat baik mempersiapkan semuanya. Bahkan kamar yang akan ia tempati sangat dikatakan mewah dan semua fasilitas lengkap. Sedangkan di ruangan kerja Zaka hanya terdapat kursi, meja kerja, lemari kecil dan single bed dengan ruangan minimalis. Mas maafin Lise ya. Ucap Alisa mendekat ke arah Zaka. Zaka seolah tak ingin memperpanjang masalah. Ia memilih untuk mengajak sang istri meneruskan sesirum tournya. Sudah jangan dipikirin, yuk kita lanjut ke dapur. Ucap Zaka. Zaka memegang kedua bahu Alisa dan mengajaknya keluar dari ruang kerja Zaka. Mereka berjalan menuju ke arah dapur. Zaka menuju ke arah sudut ruangan. Dapur yang minimalis sudah lengkap dengan kitchen set kayu jati. Dapurnya sebelah sana, ucap Zaka yang memilih duduk di meja makan memandang sang istri dari kejauhan. Alisa berjalan pelan menuju ke arah dapur, matanya terbelalak seolah menemukan hal yang baru. Padahal, di dapur rumahnya saja sudah pasti ada. Entah apa yang membuatnya kagum melihat desain kitchen yang dipilih oleh Zaka. Masya Allah, dapurnya bagus Mas. Wah, aku jadi tambah semangat ini kalau dapurnya cantik kayak gini. Ucap Alisa yang semangat membuka tutup kabinet bagian atas dan bawah. Alhamdulillah. Kamu suka saya? Alhamdulillah suka Mas. Makasih ya Mas. Makasih doang nih. Lah terus gimana? Aku harus gimana kalau nggak bilang makasih? Bayarlah. Loh kok gitu? Di Indonesia ndak ada yang gratis Orang ke kamar mandi aja bayar. Ucap Zaka beranjak dari tempat duduknya. Mas Zaka nyebelin banget sih. Emang Mas nyebelin? Ya udah sini bayar. Alisa belum punya cukup uang buat bayar semua ini Mas, ucap Alisa dengan nada melas. Bayar semua ini ndak pakai uang asa. Ucap Zak tersenyum mulai mendekat ke arah Alisa. Terus pakai apa? Pakai cium hahaha. Ucap Zaka dengan tatapan nakal. Mas Zaka. Hahaha, cium dikit aja ya. Ucap Zaka yang semakin mendekat ke arah Lisa. Gak mau Mas, Mas Zaka belum mandi baunya kecut. Berarti nanti kalau wangi mau cium. Gak, Mas jangan nakal si Lisa takut. Ucap Alisa yang menjauh seolah tak ingin didekati oleh Zaka. Kenapa takut Mas gak gigit? Zaka tak menyerah, ia semakin mendekat ke arah sang istri. Ema SSSSSJ taka jangan. Ucap Alisa semakin menjauh dan terlihat sangat takut didekati oleh Zaka. Iya saya. Gak Mas cuma bercanda. Ucap Zaka sedikit kecewa. Ia memilih mundur menjauh. Begitu sakit hati Zaka. Bohong jika semua itu hanya bercanda. Laki-laki mana yang tak ingin dekat dengan istrinya? Memegang lembut dan mencium sang istri. Bukankah itu sudah hal lumrah? Zaka lebih memilih mengalah untuk saat ini. Mas aku lapar, ucap Alisa sambil memegangi perutnya. Lapar, sudah mau maghrib? Di kulkas ndak ada apa-apa saya, Mas cuma punya mie instan. Mas masakin mie instan aja ndak apa-apa ya. Mas mandi aja wes, aku tak buat sendiri. Mas mau dibuatin sekalian ndak? Dah usah kamu aja, Mas masih kenyang. Nanti aja selesai belanja kita cari makan malam sekalian. Ya udah Mas. Selepas sholat maghrib Alisa sudah berdandan. Zaka mengajaknya berbelanja kebutuhan dan perlengkapan dapur di swalayan dekat rumah mereka. Alisa berdandan cantik memakai gamis kringkel warna dusty pink bermotif bunga kecil dipadukan dengan jilbab pasmina yang dimodel ala-ala selebgram. Mas ayo berangkat, nanti keburu malam. Ucap Alisa yang baru keluar dari kamar memanggil Zaka di kamar sebelah. Mendengar sang istri memanggil Zaka gegas keluar dari kamarnya.
Zaka sangat tampan, ia memakai kaos kerah berwarna biru navy dipadukan dengan celana kain berwarna krim lengkap memakai jam tangan berwarna hitam. Masya Allah, cantiknya istriku, ucap Zaka yang terpesona melihat kecantikan Alisa. Mas biasa aja sih kalau lihat aku tuh nggak merasa tersanjung malah takut kamu kena sawan, ucap Alisa yang asik memainkan gawainya. Hahaha, kena sawan istri sendiri ndak apa-apalah. Mas ayo buruan nanti keburu tutup, ucap Alisa yang mulai berjalan. Jilbabnya bisa diganti ndak yang lebih panjang? Loh kenapa mas kok diganti? Emang jilbabnya jelek? Ucap Alisa menoleh ke arah Zaka. Mas ndak suka melihat kamu memakai jilbab diubel-ubel kayak gitu saya, kelihatan bagian dadanya. Mas ndak ikhlas jika lekuk tubuh istri mas dilihat oleh laki-laki lain. Lah nanti kelamaan mas kalau ganti lagi, gerutu Lisa. Tolong diganti Lisa, mas akan sabar menunggu, ucap Zaka dengan raut wajah datar. Alisa mencebik kesal, akhirnya ia menuruti Zaka mengganti jilbabnya, ia kembali masuk ke kamarnya. Karena tak ingin membuang waktu lama, akhirnya Alisa mengganti jilbabnya dengan jilbab instan berbahan kringkel. Setelah selesai, Alisa segera keluar kamar dan menghampiri Zaka. Alisa menampakkan wajah kesal karena sudah lama berdandan, akhirnya keluar hanya mengenakan jilbab instan saja. Nah gitu dong, ini malah lebih cantik dan anggun saya. Ayo mas cepetan, jangan kebanyakan ngomong, ucap Alisa jutek karena moodnya sudah rusak gara-gara Zaka. Ya, rencananya mereka akan berbelanja kebutuhan pokok dan membeli peralatan dapur yang masih kurang. Setelah 1 jam berbelanja, mereka mengantri di bagian kasir untuk membayar. Mood Lisa sudah kembali membaik. Zaka setengah mati merayu sang istri saat sesi berbelanja tadi. Mas habis ini mau cari makan apa? Tanya Alisa yang menggobrol dengan Zaka sambil menunggu antrian yang lumayan panjang. Sudah dipastikan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Bagaimana tidak setiap satu orang berbelanja lebih dari 1 troli? Kamu pengen makan apa? Ucap Zaka sambil memandangi sang istri. Apa ya mas? Nasi goreng, mie goreng, lamongan, soto, bakso, ayam goreng, ayam bakar, sate. Aku udah bosen mas. Terus pengennya apa Ucap Zaka tersenyum mendengar sang istri menyebutkan banyak menu yang sudah membuatnya bosan. Ketoprak aja wis mas, semoga masih ada ya mas. Insya Allah masih ada. Ya udah nanti pulangnya mampir beli ketoprak ya. Zaka tersenyum dari semua makanan yang membuat istrinya bosan. Akhirnya Alisa menjatuhkan pilihannya pada ketoprak. Sangat lucu bukan? Tapi bukan Alisa namanya jika tidak begitu. Iya mas. Alisa mulai bosan, kakinya sudah mulai pegal karena terlalu lama berdiri. Ia mulai mengeluh kepada Zaka. Mas lama banget sih, Lisa capek berdiri mas. Mau duduk, tempat duduknya ada di luar saya. Kamu mau keluar dulu, biar mas yang antri di sini ndak apa-apa. Lah gak usah wes mas, mending di sini aja males aku di luar. Ya udah sabar ya. Tuh yang di depan dilayani 2 orang, bentar lagi pasti selesai terus giliran kita. Tak selang berapa lama ada seorang laki-laki yang memanggil keras nama Lisa. Lisa Alisa menoleh ke pusat suara. Deg. Labit. Motor untuk sang istri.